Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Janganlah membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis dirobohkan, dia berdoa. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan untuk mengatur lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Orang-orang yang merobohkan Baitul Maqdis. Assalamualaikum pemirsa Trans 7, jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami akan mengangkat ragam keunikan dari kelelawar, salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraktivitas di malam hari. Kelelawar sayapnya hitam, terbangnya di waktu malam. Nah, itulah sepenggal lirik lagu yang pernah ditendangkan oleh grup band legendaris Koes Plus. Kelelawar sayapnya hitam, terbang rendah di tengah malam. Pagi-pagi. Bicara tentang kelelawar, pasti banyak orang yang menganggapnya sebagai binatang buas, seram dan menakutkan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai jelmaan vampir. Ih, ngeri! Kelelawar adalah satu-satunya jenis mamalia yang dapat terbang dengan menggunakan sayapnya. Karena termasuk jenis mamalia, berarti kelelawar merupakan hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini bersifat nokturnal, yaitu hewan yang sering beraktivitas di malam hari. Sehingga kelelawar memerlukan tempat bertengger untuk istirahat ketika siang hari. Kelelawar aktif mencari makan dan terbang hanya pada waktu malam hari. Kelelawar juga sangat sensitif terhadap dehidrasi atau kekurangan air. Bila siang hari ia tidur dengan bergelantungan secara terbalik. Kelelawar bertengger dengan cara terbalik dikarenakan kaki sayap kelelawar tidak cukup kuat menopang tubuhnya seperti halnya burung. Posisi menggantungkan tubuh merupakan posisi yang menguntungkan bagi kelelawar. Ia tidak perlu mengangkat tubuhnya saat lepas landas ketika mau terbang. Jadi tinggal menjatuhkan badan, lalu terbang. Selain itu, dengan bergantung terbalik juga berfungsi untuk menghindar dari sergapan predator. Kelelawar menggantung terbalik dengan berselimutkan sayapnya. Posisi tersebut membuatnya tersamar di antara benda-benda di sekitarnya. Hal inilah yang memungkinkan kelelawar lebih sulit untuk dimangsa predator. Nah, meskipun kelelawar merupakan hewan beraktivitas di malam hari dan tidur di siang hari, bukan berarti dia hewan pemalas loh. Makhluk hitam ciptaan Allah SWT ini memiliki peranan yang penting dalam ekosistem. Antara lain sebagai pengontrol serangga hama yang berlebihan. Serangga seperti belalang dan kupu-kupu merupakan salah satu makanan kelelawar. Kelelawar juga mampu menjadi penyerbuk bunga dan penyebar bijian dari pepohonan yang sedang berbunga. Apalagi kelelawar mempunyai kemampuan terbang dan daya jelajah yang cukup jauh, lebih dari 20 km, sehingga secara otomatis kelelawar juga ikut menyebarkan biji dari buah yang dimakannya. Salah satu keunikan kelelawar adalah ia dianggap juga sebagai penghasil guano, yaitu ketika kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Meski dianggap seram, ternyata kelelawar ada gunanya juga ya. Subhanallah. Nah pemirsa, pernah dengar kota kelelawar? Bukan, ini bukan Gotham City di film Batman, tapi adanya di negara kita nih, di daerah Watang Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Suara riuh ribuan kelelawar atau biasa juga disebut kalong dengan aroma menyengat yang khas dapat kita rasakan dengan mudah saat menginjakan kaki di Sopeng. Pemandangan ini menjadi sebuah eksotika tersendiri. Koloni ribuan kelelawar inilah yang kemudian menjadi landmark Kabupaten Sopeng yang dikenal dengan sebutan Kota Kalong. Tidak diketahui persis kapan tepatnya kalong-kalong ini mulai bersarang di atas pepohonan yang berjajar di ruas-ruas jalan kota Watang Sopeng. Namun masyarakat Kabupaten Sopeng meyakini keberadaan kalong yang wajahnya menyerupai tikus ini sudah sejak ratusan tahun lalu.
Selain dianggap sebagai penjaga kota Watang Sopeng, jika kalong-kalong tersebut pergi dalam waktu lama, warga meyakini sebagai pertanda datangnya bencana di daerah itu. Bahkan kalau ada anak dara atau gadis dari luar daerah yang kebetulan lewat di bawah pohon dan dijatuhi air seni kalong, dipercaya oleh masyarakat setempat sang gadis akan bersuamikan orang Sopeng. Wah, ada-ada saja ya. Meski berada di tengah riuh perkotaan, kelelawar Sopeng tetap bergelantungan di pohon-pohon tanpa merasa terusik. Pemandangan alam Sopeng akan terlihat lebih eksotis menjelang malam. Secara bersamaan, koloni kalong melepas cengkraman dari dahan pohon dan berterbangan menutupi langit Sopeng. Wow, luar biasa ya! Pemandangan seperti inilah yang memiliki sisi keindahan tersendiri dan menarik banyak wisatawan untuk mengabadikan momen unik ini. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kuasanya yang telah menjadikan kelelawar ini sebagai perhiasan kota Sopeng. Nah, sekarang kita simak yuk sejarah pertama kali ditemukannya kelelawar. Kelelawar pertama yang ditemukan diberi nama Icaronycteris. Kelelawar ini hidup di Amerika Utara dan memiliki lebar sayap sepanjang 37 cm. Icaronycteris ini memiliki sayap yang pendek namun lebar. Kelelawar tidak sejak awal diciptakan dengan kemampuan navigasi untuk melakukan manuver di kegelapan. Kelebihannya itu mungkin baru berkembang setelah kelelawar bisa terbang. Hal itu dapat dilihat dari fosil spesies kelelawar primitif yang ditemukan di Wyoming, Amerika Serikat. Kelelawar ini diperkirakan hidup sekitar 52 juta tahun lalu. Dilihat dari tulang belulangnya, kelelawar ini sudah dapat terbang. Namun hewan malam ini tidak memiliki tulang yang berfungsi dalam proses navigasi. Untuk bermanuver, kelelawar menggunakan teknik gelombang suara yang sering disebut echolocation. Kemampuan ini digunakan untuk menghindari penghalang di depannya saat terbang dan juga dapat digunakan untuk menentukan posisi mangsanya. Untuk mengukur jarak benda di depannya, kelelawar mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi dan menerima pantulannya. Sehingga benda di depannya dapat terdeteksi secara presisi. Jadi sangat kecil kemungkinannya untuk menabrak benda di depannya tanpa sengaja. Kita jelaskan lebih detail ya tentang radar kelelawar. Selain penglihatan yang tajam, kelelawar lebih mengandalkan pada suaranya yang nyaring untuk menuntunnya terbang. Ia mengeluarkan bunyi yang dinamakan ultrasonik yang tidak dapat didengar manusia. Getaran bunyi ini mempunyai frekuensi antara 25.000 hingga 50.000 Hz. Jika menabrak suatu objek atau benda, getaran suaranya itu memantul kembali lalu ditangkap telinganya yang lebar yang berfungsi sebagai radar baginya. Proses ini hanya memakan waktu 1/10 detik, cukup bagi kelelawar untuk mengetahui apa yang ada di depannya, kemana arahnya, dan berapa kecepatannya. Karena itulah, kelelawar handal melakukan manuver kompleks untuk menangkap mangsanya di kegelapan malam. Inilah yang menjadi inspirasi dari Batman, pahlawan kegelapan dari Gotham City. Manusia kelelawar ala DC Comics ini melakukan aktivitas mengusir penjahat hanya di malam hari. Ia banyak bermanuver dengan kendaraan khususnya dan melakukan aksi pahlawannya setelah matahari tenggelam. Layaknya kelelawar yang berkeliaran hanya di malam hari. Wow, hebat juga ya! Dilihat dari makanannya, terdapat beberapa jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah, kelelawar pemakan serangga, dan kelelawar penghisap darah. Codot atau kalong adalah jenis kelelawar pemakan buah. Meskipun kadang-kadang dianggap sebagai hama, codot berperan penting sebagai pemencar biji aneka tumbuhan, terutama di hutan hujan tropika. Kelelawar ini hanya memakan daging buah yang dikunyah-kunyah untuk diambil cairannya, sementara serabut buah dan bijinya dibuang. Codot biasanya tidak memakan buah di pohonnya, melainkan dibawanya ke pohon lain atau tenggeran lain yang dianggap aman dan memakannya di situ. Tenggeran ini bisa berjarak hingga 100-200 meter dari pohon buah asalnya, sehingga secara tidak sengaja codot telah memencarkan biji buah-buahan makanannya itu ke pepohonan lain. Nah, bagaimana dengan kelelawar pemakan serangga?
Kelelawar pemakan serangga atau Insectivorous bat merupakan bagian yang penting di hutan hujan tropis. Spesies ini memiliki keanekaragaman yang tinggi dan interaksi ekologi yang penting dengan spesies lain. Kelelawar pemakan serangga setidaknya memerlukan serangga untuk dikonsumsi seberat setengah dari total berat tubuhnya dalam satu malam. Hal itu sama dengan 600 ekor nyamuk yang dimakan hanya dalam 1 jam. Atau jika diakumulasikan dalam jumlah koloni yang besar, kelelawar ini dapat mengkonsumsi lebih dari 2.000 ton serangga per tahun. Dengan demikian, kelelawar pemakan serangga penting sebagai pengendali biologis dan predator beberapa serangga yang mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, yang ketiga ini nih, kelelawar yang paling serem. Namanya kelelawar vampir alias kelelawar penghisap darah. Wait, seperti vampir penghisap darah yang ada di film Twilight ya. Kelelawar vampir berasal dari mamalia ordo Chiroptera. Ia masuk dalam keluarga Pilostomidae. Disebut kelelawar vampir karena sumber makanannya adalah darah, baik manusia maupun hewan. Kelelawar mengerikan ini banyak ditemui mulai dari Meksiko ke Brazil, Chile, dan Argentina. Tidak seperti kelelawar lain yang makan buah, kelelawar vampir memiliki moncong pendek berbentuk kerucut. Selain itu, ia juga tidak memiliki daun hidung dan tidak memiliki bantalan telanjang dengan alur berbentuk huruf U di ujungnya. Kelelawar vampir umumnya memiliki telinga kecil dan membran ekor pendek. Gigi depan mereka khusus untuk memotong dan gigi belakang mereka jauh lebih kecil daripada kelelawar lainnya. Sistem pencernaan mereka disesuaikan dengan diet cairan mereka. Air liur mereka mengandung zat drakulin yang mencegah pembekuan darah dari mangsanya. Meskipun menyeramkan, studi baru menemukan bahwa air liur atau ludah dari kelelawar vampir bisa membantu mengencerkan darah dan menolong pasien stroke. Penelitian menemukan air liur kelelawar vampir mengandung enzim DSPA atau desmoteplase. Enzim inilah yang berfungsi mengencerkan darah korban sehingga membantu mengalirkan darah lebih leluasa. DSPA ini juga bisa digunakan untuk memecah gumpalan darah di otak yang bisa menyebabkan seseorang mengalami stroke. Sebagian besar stroke yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pembekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak atau stroke iskemik. Pada proses penanganan stroke, waktu memainkan peran yang penting untuk mengurangi resiko kerusakan otak yang mungkin terjadi. Makin cepat ditangani, makin besar peluang untuk sembuhnya. Disinilah peran dari DSPA yang terkandung dalam air liur kelelawar itu. Nah, meski air liurnya bermanfaat, bukan berarti kita bebas digigit kelelawar vampir loh. Bisa-bisa malah menjadi vampir beneran loh. Air liur kelelawar tersebut harus diolah dulu menjadi serum sebelum dimanfaatkan untuk menolong manusia. Ada baik, ada buruk. Seperti itulah kehidupan. Meskipun air liur kelelawar bisa bermanfaat dalam pengobatan penyakit stroke, namun kelelawar juga berpotensi menularkan flu kelelawar yang dapat menjadi ancaman bagi manusia. Setelah flu burung dan flu babi, untuk pertama kalinya ilmuwan menemukan bukti adanya flu pada kelelawar. Meski belum jelas apakah beresiko pada manusia, namun flu jenis baru ini masih bisa menjadi ancaman. 5 tahun yang lalu, virolog atau ahli virus dari Rusia mengklaim telah menemukan flu kelelawar. Tetapi para ilmuwan tersebut tidak pernah menawarkan bukti dan untuk pertama kalinya kini ilmuwan benar-benar bisa menemukan bukti. Penemuan mengejutkan fragmen genetik dari virus flu dilaporkan ditemukan pada mamalia bersayap kelelawar. Sejauh ini ilmuwan belum mampu menumbuhkan virus tersebut dalam kultur sel manusia dan belum jelas apakah bisa menyebar pada manusia. Virus flu yang bisa ditemukan pada manusia, burung, dan babi bahkan telah terlihat pada mamalia jenis lain, seperti anjing, kuda, anjing laut, dan ikan paus. Para ilmuwan menduga bahwa beberapa kelelawar sudah menangkap virus flu seabad yang lalu, dan virus tersebut bermutasi dalam populasi kelelawar dengan varietas yang baru. Ilmuwan bahkan belum mampu menumbuhkan virus baru dalam telur ayam atau dalam kultur sel manusia seperti yang dilakukan pada strain flu yang lebih konvensional. Tapi virus ini masih bisa menimbulkan ancaman bagi manusia. Misalnya jika bercampur dengan bentuk yang lebih umum dari influenza, bisa bertukar gen dan bermutasi menjadi sesuatu yang lebih berbahaya.
Penelitian ini telah diposting secara online di jurnal Proceedings of National Academy of Science. Kelelawar merupakan mamalia terbang yang paling terkenal dalam bidang navigasi, terutama dalam mengejar mangsanya dalam kegelapan. Ia ternyata memiliki kemampuan mengubah bentuk telinga mereka dalam waktu 1/10 detik untuk menjadikan pendengaran mereka lebih tajam. Perubahan bentuk itu menjadi salah satu cara beradaptasi kelelawar dalam waktu singkat. Selain berfungsi sebagai antena, bentuk telinga kelelawar juga bertugas untuk menerima suara-suara ultrasonik sehingga kelelawar dapat bermanuver dan mengidentifikasi mangsa dalam situasi sulit. Selain itu, tonjolan daun telinga merupakan ciri penting dalam klasifikasi kelelawar. Theropodidae contohnya, suku kelelawar pemakan tumbuhan ini tidak memiliki tonjolan atau lipatan daun telinga. Tonjolan bagian daun telinga sebelah dalam disebut sebagai tragus. Sedangkan tonjolan bagian daun telinga sebelah luar disebut antitragus. Subhanallah, Maha Besar Allah dengan segala kehendaknya dalam menentukan keistimewaan ciptaannya. Dalam melakukan pergerakan dan menentukan arah gerak, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi, yaitu teknik menentukan keberadaan tempat dan benda-benda menggunakan gema pantulan suara. Konsep ekolokasi dan kemampuan kelelawar inilah yang mengilhami ilmuwan untuk merancang alat bantu elektronik bagi penyandang tunanetra. Alat ini berbentuk tongkat dengan kemampuan memberikan indikasi suara yang bersesuaian dengan jarak yang dilalui sinyal ultrasonik. Alat ini berguna sebagai pemandu bagi tunanetra sebagaimana halnya kegunaan tongkat untuk mereka. Tongkat ini seperti jenis tongkat yang dipakai dalam film Daredevil, si pembasmi kejahatan yang tunanetra. Meski tidak bisa melihat, namun ia mampu beraksi mengalahkan lawan-lawannya yang tidak bisa dikalahkan di pengadilan resmi. Tentu saja, tongkat dengan ultrasonik jauh lebih berguna dan memudahkan akses tunanetra dalam hal navigasi, kepraktisan, bahkan keselamatan. Tongkat ini kemudian dinamakan tongkat ultrasonik. Tongkat ultrasonik akan aktif jika saklar diaktifkan. Setelah aktif, IC akan mengolah data yang berasal dari sensor ping. Sensor ping pada tongkat ini dapat mendeteksi halangan di depan dan lubang yang ada di bawah. Alat ini akan memberikan isyarat berupa getaran atau bunyi kepada penggunanya jika di depan pengguna terdapat halangan berupa tembok atau benda-benda lain. Begitu pula jika tongkat ini mendeteksi adanya lubang, maka secara otomatis akan mengeluarkan peringatan berupa suara dan getar. Penggunaan tongkat ultrasonik cukup sederhana, cukup dengan memegang dan memposisikannya sejajar dengan pinggang atau lebih. Pada posisi ini, pembacaan sensor depan dan bawah akan maksimal. Pengguna tongkat ultrasonik pun akan dapat berjalan dengan baik karena telah cukup menguasai medan. Subhanallah, Maha Suci atas segala ciptaannya yang telah menciptakan kelelawar sehingga menginspirasi manusia untuk menolong dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Di salah satu tempat di utara Indonesia, ternyata kelelawar juga menjadi menu kuliner ekstrim. Daging kelelawar banyak dicari oleh penggemarnya. Namun mamalia terbang yang aktif di malam hari ini memiliki taring pada gigi dan kuku yang tajam. Nah, dalam syariat Islam, kaum muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsi binatang yang bertaring. Karena setiap hewan yang memiliki taring untuk membunuh mangsanya, baik hewan itu liar maupun jinak, maka menurut jumhur ulama, hal tersebut tidak boleh dikonsumsi alias haram. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, segala jenis binatang buas yang bertaring haram dimakan. Dari Ibnu Abbas juga berkata, Rasulullah SAW melarang mengkonsumsi dari setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Hadis di atas mencakup setiap hewan yang bertaring seperti singa, serigala, macan, monyet, dan apa saja yang memiliki taring termasuk kelelawar. Selain itu, hadis tersebut juga mencakup setiap burung yang menerkam dengan cakarnya seperti elang, burung nasar atau burung pemakan bangkai, dan juga burung gagak yang termasuk haram untuk dikonsumsi. Dalam sebuah hadis juga disebutkan membunuh kelelawar merupakan hal yang diharamkan. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, salah satu sahabat Rasul, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Janganlah membunuh kelelawar. Karena ketika Baitul Maqdis dirobohkan, dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan untuk mengatur lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka, orang-orang yang merobohkan Baitul Maqdis. Berdasarkan hadis inilah, maka kelelawar menjadi salah satu makhluk yang haram dibunuh selain katak.
Nah pemirsa, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.